Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Ya sebenarnya kan poster ini seharusnya tidak untuk dirilis di Indonesia. Poster ini adalah poster internasional dari film Gundik sebenarnya. Jadi karena kita nilai tidak dekat dengan market Indonesia yang film horor itu kan harus yang bloody dan menjual siapa pemainnya gitu kan. Nah itulah. Jadi saya pikir begitu poster pertama yang teaser yang kita keluarin itu poster teaser pertama yang kita keluarin itu tidak lulus sensor sebenarnya gitu kan ya. Akhirnya diluluskan dengan klasifikasi 21 gitu kan. Kita langsung muter otak kan, what to do gitu kan. Coba deh kalau poster ini keluarin gimana gitu kan. Ya udah kita setuju. Oke, kita keluarin poster yang harusnya untuk internasional poster menjadi poster teaser kedua yang kita keluarkan. Kita submit dulu ke LSF dan ternyata dapat semua umur gitu kan. Dan oke, mungkin ini yang disukai, misalnya lebih dilihat LSF lebih pas gitu kan ya. Kita coba tadi launching hari ini dan ya alhamdulillah ternyata hasilnya cukup memuaskan ya, semua orang pada suka dan karena ada nilai artistiknya di sini gitu kan. Jadi emang lebih artistik sih daripada komersil kan posternya kan. Jadi kita lihat kan tuh apa sih sebenarnya itu lingkaran, oh ini cerita cewek lagi tiduran kalau bentuk kayak janin gitu kan, terus kalau telanjang gitu kan, oh tutupin bunga-bunga kayak gitu ya, lebih menguak banyak pertanyaan lah. Poster teaser ini tidak pernah dibuat secara desain ya, jadi pada saat foto session kita nggak pernah mendesain layout ini gitu kan. Jadi yang kita lihat adalah yang poster teaser pertama yang klasifikasi 21 dan poster yang main poster yang akan kita rilis bulan depan gitu kan. Ini sebenarnya menariknya ini kita ambil dari film. Jadi kita pas lagi nonton filmnya ada satu shot yang ikonik banget yang kayaknya ini menarik nih. Emang dari awal sebelum semua terjadi saya udah kepikiran sih akan membuat poster dari shot ini nih gitu kan. Cuma pada saat photoshoot nggak bisa terjadi karena membutuhkan alat-alat yang khusus untuk membuat foto ini gitu kan, harus pakai rigging dan special equipment lah gitu kan yang tidak dimiliki di studio foto biasa gitu, studio foto yang pada umumnya untuk foto poster gitu kan. Akhirnya udah kita nggak jadi, terus akhirnya terjadi kejadian yang tadi yang LSF kasih 21 plus. Akhirnya kita bikin dari gimana caranya supaya ini bisa jadi poster gitu. Ya, itu poster internasional kita ambil dari film raw-nya, masih bentuknya dari raw material ya, dengan size 8K which is gede banget gitu kan. Terus kita bikin proses bisa kan ini dicetak, naik cetak, ternyata bisa gitu. Karena belum pernah ada sebelumnya poster ya yang untuk cetak ya, untuk cetak besar gitu diambil dari film. Biasanya itu emang photoshoot langsung ya, emang kamera foto studio yang gede gitu kan. Nah ini pertama kali ya. Akan tetap menjadi poster di internasional lagi? Akan tetap menjadi foto internasional. Karena emang udah disubmit di beberapa festival juga pakai ini. Dan udah masuk di media-media luar juga ada beberapa pakai ini. Sebenarnya banyak sih ide yang mau saya buat filmnya gitu kan. Cuma terakhir karena pertama mungkin karena horor lagi in banget sekarang, terus sangat relate lah, karena ini waktu yang tepat aja untuk judul Gundik ini gitu kan. Jadi sebenarnya film Gundik ini udah kita tawarkan ke beberapa PH besar dan udah mau diproduksi, bahkan udah sign kontrak dengan satu PH besar gitu kan. Cuma terlalu banyak diskusi dan kompromi gitu kan, akhirnya menjadi film yang tidak ideal lagi untuk saya. Akhirnya saya tarik setelah beberapa tahun, udahlah kita produksi sendiri aja dengan sisi yang lengkap lah, yang lebih ideal lah untuk dibuat gitu kan. Jadi akhirnya kita produksi sendiri, saya sebagai saudara dan juga sebagai produser. Kita mengumpulkan funding dari beberapa executive producer, which is adalah kita juga PH kita Umbara Brothers Film. Terus kita kerjasama associate juga dengan beberapa PH lah kayak Makara Production dan Rumbi Entertainment, dan PH-nya Luna juga ikutan Roll Entertainment gitu, Roll Entertainment ya. Jadi kita bikin film bareng-bareng nih gitu kan. Jadi beberapa pemain semua kita ajak menjadi eksekutif produser juga gitu kan. Kalau mau ikut adil, jadi ini film kita bersama gitu kan. Ya udah kita buat film ini, film Gundik ini karena
momen yang pas untuk dibuat, dan juga secara story gitu kan pas juga dengan keadaan negara Indonesia lah di sini gitu kan. Dan asik filmnya untuk ditarik mundur ke secara sejarah, secara dikaji lebih dalam semua sisinya ya, karena ada subliminal story di dalamnya gitu kan, nggak cuma bercerita tentang kejadian di malam itu aja gitu. Sebenarnya negatif positif tuh tergantung dari perspektif kita melihat ya kan, di mana kita melihat, siapa yang melihatnya gitu. Kata pejabat juga dulu menjadi hal yang terhormat, sekarang menjadi hal yang negatif karena terafiliasi dengan korupsi gitu kan. Jadi macam-macam lah. Gundik sendiri dulu untuk sebagai perspektif dari rakyat Indonesia gitu ya, Gundik gitu ya, untuk orang Indonesia dulu tinggi gitu kan, dan positif karena dia seorang nyai gitu kan, seorang dihormati, seorang yang bisa memberikan kebaikan terhadap kampung atau desa atau area tertentu lah gitu kan. Jadi Gundik ini mempunyai, ya itu tadi kan, mempunyai kedalaman yang berbeda sih gitu kan. Di satu sisi dia erat dengan bukan erotisme sih, tapi apa ya, pastinya human interest lah ya, human interest di untuk yang ya pria dewasa yang udah bersuami, apalagi kalau dalam konteksnya Gundik ini adalah istri simpanan dari raja-raja kan, jadi orang-orang besar seperti Selir apa sebelumnya. Jadi bukan cuma ani-ani biasa, bukan cuma pelakor dan biasa. Gundik itu benar-benar punya martabat yang tinggi, status yang tinggi di mata masyarakat Indonesia, tapi tidak di mata masyarakat para pejabat, ya waktu itu para pejabat yang di Indonesia kan para kolonial ya, para Belanda itu kan, orang yang emang punyai istri sah siapa, terus ya Gundiknya di Indonesia ini gitu. Nah itu sangat-sangat hal yang common di negara yang dikolonial oleh bangsa lain gitu kan, dijajah lah gitu, menjadi kolonial bangsa lain. Nah itu menarik untuk diangkat. Apakah sekarang kita masih dijajah? Apakah sekarang bentuknya kita masih dalam kolonialisme dan imperialisme gitu kan? Jadi sebenarnya kalau mau ditarik lebar, ini lebar banget sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita ngomong soal Gundik sendiri gitu kan, kehadirannya begitu penting sebenarnya gitu kan. Dia seperti yang tadi Mas Agus Kuncoro bilang, dia dicintai tapi tidak dinikahi gitu kan. Dia menjadi penting begitu semua rahasia-rahasia dan segala macam itu ada padanya dari seorang yang penting dalam ya, jabatan dan kerajaan atau negara gitu kan. Ya, dia mempunyai andil dalam para raja-raja ini atau pejabat ini membuat keputusan gitu pada akhirnya gitu. Jadi kadang sebenarnya kalau kita bisa lihat adalah Gundik ini kekuatan terpendam yang dimiliki oleh raja-raja dan pejabat-pejabat yang nggak dimiliki oleh yang lainnya gitu, yang tidak mempunyai Gundik gitu. Kenapa raja-raja Jawa selalu mempunyai Gundik gitu, selalu mempunyai hubungan bisa dibilang hubungan layaknya suami istri tapi tidak sah gitu kan ya, apalagi dengan bangsa lain gitu kan. Raja-raja sih kan gitu kan, ada yang hubungannya dengan Ratu Pantai Laut Selatan gitu kan, itu kan juga bisa dibilang itu permaisuri tapi dari alam lain gitu. Sebuah ratu lah gitu kan. Jadi itu menjadi menarik banget kalau kita lihat ya, kita kaji kan, apakah literal seperti itu bentuknya atau kekuatan yang dibilang Ratu Pantai Laut Selatan ini, Gundiknya si raja-raja ini sifatnya tuh bukan cuma mistikal gitu kan. Gimana kalau itu sifatnya politikal atau bahkan geopolitikal gitu kan. Jadi nggak cuma sesempit itu ngelihatnya gitu. Sangat-sangat luas ngelihatnya. Jadi itu makanya menarik banget untuk diangkat gitu kan. Jadi sama kalau dilihat di trailer juga banyak subliminal simbolnya lah, subliminal story-nya gitu. Ada kata-kata di tembok yang tulisannya kalau tadi dilihat kan ada glory, ada gold, dan biasanya kan ada gold, glory, apa sisanya. Nanti terjawabnya kalau nonton filmnya lah. Loh, film ini dibuka dengan adegan ranjang antara Luna Maya dan Tio Pakusadewo. Ada. Cuma bentuknya seperti apa silakan nonton aja. Oh, nggak ada deal-dealan sih. Saya baca kasih skenario nya dan nggak ada yang protes, misalnya nggak ada yang menanyakan juga, ya udah lakukan aja sesuai dengan
tuntutan skenario, karena orang-orang yang kita kerja bareng semua kan udah profesional, jadi dia tahu batasannya dan tahu. Saya juga udah ya pernah melakukan ya banyak adegan-adegan yang seperti itu juga, jadi nggak masalah. Jadi ini tuh bisa dibilang one pack of entertainment, jadi package yang full banget. Horornya tuh ada, horornya adalah full gitu ya, kafah jadi istilahnya. Karena horor itu terbagi tiga ya. Horor yang supernatural, yang arwah-arwahan atau horor supernatural tuh. Kedua horor thriller, ya kan nggak ada setannya, tapi dia memberikan kesan takut. Ketiga horor monster alien apa segala macam, binatang lah gitu kan, ya itu horor monster lah. Tiga-tiganya itu ada di dalam film ini. Gitu. Jadi ini sebuah horor yang full. Jadi bukan cuma satu supernatural doang muncul setan apa gitu. Enggak, ini ada setannya, ada arwahnya, ada segala macam, ada thrillernya, ada juga monsternya. Ditambah is a heist movie. Secara bentuk ini heist movie. Karena ini sebuah film perampokan gitu. Heist movie erat dengan komedi. Jadi full. Di dalam komedi juga ada dramanya, karena drama itu adalah benturan karakter yang mempunyai kepentingan dan ya itulah kepentingan dan kemauan dan keadaan gitu ya. Nah, itu menjadi dramatik dari dramatik story antara beberapa karakter. Nah, ini juga ada di situ. Jadi nggak, filmnya benar-benar bermacam-macam dimensi. Jadi kalau ditonton akan menghibur, it's a very entertaining movie, tapi juga it's a very deep layering movie juga. Jadi terserah mau nonton yang mana, mau nonton untuk dihibur atau mau nonton untuk memperhatikan simbol-simbolnya, terserah. Oh iya pastinya, karena kan film bioskop itu juga adalah sebuah produk komersial pastinya lah. Produk komersial pasti targetnya ya pengembalian bisnis, pengembalian modal, dan mengambil revenue dari sana kan, keuntungan bisnis lah. Dan film adalah salah satu produk bisnis gitu. Selain film berfungsi untuk sebagai corong untuk memberikan statement, sebagai gugatan atau sebagai awareness, sebagai informasi, pemberi pesan, propaganda, dan menghibur segala macam. Nah, itu juga salah satu kepentingannya juga sebagai media bisnis juga kan. Jadi mudah-mudahan semuanya itu terpenuhi, karena film itu dimensinya banyak gitu kan.